Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mempelajari ya, kita akan belajar tentang pemanfaatan limbah. Tapi sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian. Nah, absennya sudah dibagikan di link yang sudah di WA group. Sudah ada belum? Sudah, oke. Nah, sebelumnya, mari sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi setelah kemarin kalian habis libur. Nah, kita bertemu pada pagi hari ini. Oke. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan satu orang untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh duduk kembali. Pada hari ini ternyata ada satu orang teman kamu yang tidak hadir ya. Ini keterangannya sakit. Semoga teman kalian cepat sembuh ya. Oke. Nah, ini linknya sudah diklik ya. Hari ini kalian sudah piket? Sudah, bagus. Terima kasih ya. Ini ternyata kelasnya bersih sekali ya. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mencari buku, ya kan? Nah, untuk mencari buku di YouTube. Sudah dicari belum? Sudah. Apa yang kalian baca? Mempelajari tentang apa? Apa yang kalian baca? Kalian baca apa kemarin? Waktu disuruh untuk membuka YouTube, sudah belum? Sudah, oke. Coba Nabila baca tentang apa Nabila? limbah busana. Oke, ya, jadi limbah busana ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang limbah busana. Oke. Pernah lihat limbah tidak? Pernah. Limbah apa saja yang pernah kalian lihat? Apalagi? 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 Nah, ya, itu adalah limbah yang ada di sekitar kita. Jadi, limbah yang ada di sekitar kita ternyata banyak. Ya, banyak sekali. Nah, karena banyaknya itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Maka di zaman sekarang ini
Kalian di zaman COVID-19 ini jangan lupa harus selalu menggunakan masker. Tadi sudah ada virus corona, kena limbah, ada bibit penyakitnya lagi. Tadi ketika kesini sudah cuci tangan belum? Sudah bersih ya? Sudah dicek suhunya ya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baiklah. Tadi kalian sebutkan bahwa ada banyak limbah di sekitar kita. Ada limbah yang berasal dari limbah apa tadi? Daun. Nah, ada limbah dari daun. Berarti kalau daun itu biasanya berasal di mana itu? Berada di mana kalau limbah daun? Di sekitar mana? Di sekitar hutan. Kamu kan kalau jalan itu kan ada hutan karet ya. Nah, banyak daun-daun kering nggak? Apalagi sekarang musim kemarau ya kan? Nah, ternyata di situ banyak limbahnya. Limbah itu sebenarnya bisa diolah lagi ya. Nah, limbah tersebut bisa diolah. Kemudian ada lagi limbah dari rumah tangga, ya apa tidak? Ibumu menghasilkan limbah tidak? Limbah apa yang dihasilkan? Dari rumahmu biasanya limbahnya apa? Sisa makanan. Ya, apalagi? Ada sampah di rumahmu? Sampah apa? Itu namanya sampah domestik. Jadi sampah yang berasal dari rumah tangga. Ada sampah bekas sayuran, ada sampah plastik ya kan. Nah, makanya sampah itu ada yang bisa membusuk, ada yang tidak bisa membusuk, organik dan anorganik. Nah, ya, jadi kita harus mengetahui, oh ini mana sih yang namanya sampah organik, bagaimana sih yang namanya sampah anorganik. Oke. Kemudian kamu di rumahmu ada baju yang tidak terpakai apa tidak? Ada yang sudah tidak digunakan, ada tidak? Biasanya untuk apa bajumu yang sudah tidak bisa digunakan? Dijadikan lap. Setelah jadi lap terus dikemanakan itu lapnya? Dibuang. Menimbulkan limbah tidak? Menimbulkan. Nah, bajumu itu merupakan limbah organik apa anorganik? Anorganik. Nah, itu memerlukan ratusan juta tahun untuk bisa lebur dengan tanah. Itu kalau sudah dibakar. Apalagi kalau tidak dibakar. Nah, ya. Itu contoh limbah yang ada di sekitarmu. Tetanggamu ada yang punya usaha garmen tidak? Ada yang punya usaha konveksi ada? Ada. Limbah apa? Cung, siapa yang tetangganya dekat dengan konveksi? Rumahnya Cung. Limbah apa biasanya yang kamu lihat di situ? Sisa-sisa benang. Sisa benang. Ada lagi? Iya, apa? Apa lagi? Ada lagi? Dari garmen apa? Coba. Iya, kamu apa? Bisban. Nah, itu merupakan limbah. Ternyata itu menjadi masalah kalau dibiarkan. Iya apa tidak? Nah, oke. Ternyata kita itu merupakan bangsa yang paling banyak, ya. Mungkin di dunia. Karena saking banyaknya, maka kita juga bisa berpotensi menghasilkan limbah paling banyak. Dengan banyaknya manusia, dengan banyaknya sampah, akhirnya orang itu berpikir bagaimana menimbulkan usaha baru. Nah, bukan bagaimana mengatasinya dulu, tapi akhirnya orang, wah banyak orang, maka kesempatan kita untuk membuat usaha. Bukalah usaha garmen, bukalah usaha konveksi. Dari usaha garmen atau usaha konveksi tersebut, maka akan menghasilkan limbah semakin banyak, iya apa tidak? Nah, tapi dengan banyaknya sampah tersebut, ketika diolah maka akan menghasilkan berbagai macam bentuk benda kerajinan. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan limbah busana. Kompetensi dasar yang kita peroleh adalah satu, kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis limbah busana yang keterampilannya KD 4.7-nya adalah membuat produk dari limbah busana.
Itu yang akan kita pelajari. Kemudian, nah coba perhatikan. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Limbah bukan? Nah, nih. Yang ini, kira-kira ini limbah berada di mana nih? Di sungai. Apa saja kira-kira yang dihasilkan dari limbah ini? Bentar. Nah, ini limbah ini nih. Nah, ini kan udah ke sungai. Ternyata tadi usaha garment itu ada limbahnya. Ada yang limbah cair, ada yang limbah padat. Nah, cair ini kalau sudah masuk ke sungai akan mencemari lingkungan. Maka kalau limbah yang berasal dari air itu sudah tidak bisa, yang paling sulit untuk dimanfaatkan karena di situ banyak mengandung racun ya. Nah, ini sudah masalah dari limbah. Ini baru limbah air ini. Nah, limbah apa itu? Limbah plastik. Apa ini? Gambar apa ini? Masalah enggak? Masalah. Nah, ini konos sisa benang yang tadi kamu sebutkan, ini contohnya ya. Nah, dari konos ini bisa tidak sih dibuat menjadi benda kerajinan? Bisa. Oke. Nah, ini limbah dari ini yang dari busana ya. Ini dari busana bukan? Bukan. Dari limbah apa ini? Oh ya. Nah, ini kira-kira apa ini? Nah, dibuat dari apa? Dari botol plastik. Wes, salah. Ini limbah dari apa ini? Dari benang. Nah, sisa benang ini ternyata bisa dibuat seperti ini. Akan menghasilkan tempat pensil yang cantik. Kemudian, ini kira-kira limbah apa ini? Kain perca. Nah, ini hasil kerajinan dari kain perca itu ternyata melalui tangan-tangan yang kreatif akan menghasilkan benda yang sangat manis ya. Nah, sekarang tujuannya. Apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti setelah kita tayangkan PowerPoint, kamu akan dapat bisa menjelaskan pengertian limbah busana. Ya. Kemudian kamu akan dapat menjelaskan manfaatnya, manfaat limbah busana. Kemudian kamu akan dapat membuat kreasi dari limbah busana. Tadi contohnya sudah ada. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Nah, sehingga dengan diskusi nanti kamu akan bisa menganalisis macam-macam limbah. Kemudian kamu juga akan dapat menentukan alat yang digunakan untuk membuat limbah busana ya. Kemudian nah, ini kita akan mulai belajar. Kamu adalah siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung melalui setiap tantangan ya. Oke. Kita akan mempelajari tentang manfaat limbah busana. Oke. Nah, jadi tadi kamu sudah melihat, tadi kita sudah bercerita. Kemudian sekarang apa pengertiannya? Cung, coba baca. Kamu ya, apa pengertiannya? Limbah busana adalah kerja kain sisa hasil produksi atau jadikan yang merupakan bagian dari limbah tekstil. Ya, jadi yang namanya limbah itu adalah barang sisa. Bisa dipakai atau tidak? Limbah itu bisa dipakai atau tidak? Barang yang masih digunakan atau tidak kalau namanya limbah? Tidak bisa digunakan, iya kan? Namanya limbah. Maka ketika limbah itu tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa digunakan, itu kita harus bisa berpikir, dibuat apa supaya bermanfaat? Nah, karena sekarang kita kaitannya dengan materi jurusan kita, maka limbah yang kita bahas adalah tentang limbah busana. Limbah busana tentunya yang berkaitan dengan busana. Di situ ada perca, kain sisa. Kalau kamu menjahit ada sisanya tidak? Ada. Nah, dari sisa-sisa itu bisa dimanfaatkan, kumpulkan. Bisa diambil motifnya, nanti ditempelkan pada desain busana, pada bajumu yang sudah tidak bisa terpakai. Baju yang tadi sudah tidak bisa digunakan jangan dibuat elap begitu saja.
Celana jin sudah tidak bisa dibuat, sudah tidak bisa dipakai, potong, gunting, kreasikan bagaimana. Yang tadinya celananya sesat, buat aja menjadi rok. Seret, jahit kanan kiri, bawahnya kita rimpel. Yang tadinya celana menjadi rok. Yang celana panjang sesek bawahnya, potong lagi jadi celana pendek. Ya, bisa lagi enggak? Terus bawahnya bagaimana? Kita gunakan bawahnya untuk membuat tas misalnya. Jadi semuanya bermanfaat, jangan dibuang. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ternyata limbah itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu limbah yang berdasarkan wujudnya, kemudian limbah berdasarkan sumbernya, kemudian limbah berdasarkan senyawanya. Tolong dilihat jamnya ya, 1 jam. Sekarang jam berapa? Ya, dia 1 jam. Kita mungkin sudah ada 10 menit ya. Ya, udah ada 10 menit. Jam berapa? 10 ya. Kita ambil 10 menit. 1 jam berarti jam 11 kurang 10 ya. Oke. Ya, jadi limbah itu dibagi menjadi 3. Itu limbah berdasarkan wujudnya, limbah berdasarkan sumbernya, limbah berdasarkan senyawanya. Oke, nah ini berdasarkan wujudnya. Contohnya apa? Botol. Apalagi? Dari botol apalagi? Contoh dari selain dari botol berdasarkan wujudnya itu apa saja? Contohnya adalah limbah yang berasal dari apa? Dari apa lagi? Nah, oke, ya, itu berdasarkan wujudnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang mari kita bermain game dulu. Nah, itu linknya sudah dibagikan. Sekarang silakan kita akan bermain Edu Candy ya. Jadi kita akan bermain game. Silakan dibuka gamenya, kita bermain dulu. Waktunya 1 menit ya, silakan buka. Nanti di situ ada poinnya, kamu klik saja nanti akan keluar poin ya. Kalau yang betul semua nanti poinnya dapat 100. Tapi kalau yang tidak benar berarti nanti kamu poinnya sedikit. Karena apa? Kamu salah ngekliknya ya. Itu linknya sudah dibagikan melalui WA group. Nah, oke. Sudah ya? Sudah selesai main gamenya? Sudah. Gamenya tentang apa itu? Ternyata kalian nilainya bagaimana? Bagus-bagus itu main game. Bagus ya, oke. Tentang apa itu tadi gamenya? Tentang apa? Manfaat limbah tekstil. Tentang manfaat limbah tekstil. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Patchwork. Iya, oke, membuat patchwork. Sudah pernah membuat? Belum ya? Belum, oke. Nanti kita akan mempelajari tentang itu, oke. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan tugas minggu lalu. Tugas yang minggu lalu ya. Tugas apa saja yang sudah kalian baca dari tugas Ibu yang minggu lalu? Apa? Oke. Kerajinan dari limbah tekstil tentang cara membuat bros ya. Yang kemarin ya. Oke. Kamu membaca tentang cara membuat bros. Dari apa? Membuat bros dari apa? Dari kain perca. Terus membuat apa lagi, Nabila? Memanfaatkan baju bekas. Memanfaatkan baju bekas. Terus apa lagi, Naida? Kamu baca apa lagi, Naida?
Kerajinan patchwork dari limbah busana. Patchwork dari limbah busana ya. Yang lainnya baca apa lagi? Tidak membaca ya. Oke, nanti tanya temannya ya. Kamu main saja sih. Ngegame-nya besok di Edu Candy ya. Jangan ngegame yang lainnya. Oke. Nah, oke. Kemudian ini tadi kita sudah berbicara tentang limbah. Ini limbah berdasarkan sumbernya tuh. Ini kira-kira dari sumbernya dari mana ini? Ini kira-kira gambar apa sih ini? Jerami ya. Berarti limbah apa itu kalau jerami? Pertanian. Bisa dibuat, bisa dimanfaatkan tidak? Untuk apa kira-kira? Dari limbah ini berdasarkan sumbernya ini jerami. Jerami bisa dibuat hiasan ya. Nah ini juga. Nah berdasarkan senyawanya. Ini perca kain. Ini kira-kira kain apa sih ya? Kain jeans. Bisa dibuat apa ini? Nah untuk mengolah sampah kita harus selalu mengedepankan 3R, reduce, reuse, recycle ya. Oke. Reduce, reuse dan recycle. Apa sih reduce itu? Apa? Ya, ini reduce. Prinsip dalam pengolahan limbah dikenal dengan 3R, yaitu mengurangi. Reduce itu mengurangi, kemudian menggunakan kembali atau reuse mendaur ulang. Kemudian mengurangi, reduce. Jadi kemarin pernah Ibu sampaikan juga reduce dalam limbah busana itu apa? Yaitu kita mengurangi pembelian baju. Bajumu sudah 1 lemari, iya apa tidak? Masih beli baju lagi enggak? Setiap bulan beli tidak? Beli ya, paling tidak 2 bulan. Wah nanti kalau ada bakul ider itu tukang baju ke situ, wah ibu-ibu itu merumpi biasanya, iya apa tidak? Ibumu padahal ibumu mau belinya itu cuma 1, kamu ribut aja datang. Akhirnya kamu ikut beli, iya apa tidak? Menimbulkan masalah tidak? Menimbulkan masalah enggak itu? Apa masalahnya kira-kira? Bajumu bagaimana itu? Menjadi apa? Bertumpuk ya tidak? Karena ada baju baru, baju yang ini padahal sobeknya baru sedikit, ini udah nggak suka, dibuang saja, ya tidak? Padahal itu bisa diakali, bisa dimanfaat kembali. Sobek sedikit dijahit, pakai hiasan, dikasih pita, dikasih renda, jadinya bagus itu. Kalau enggak dikerut aja sekalian, sobek aja sekalian sebelahnya, kita tempel aplikasi atau jadi bagus, jadi cantik. Saya bosen pakai baju itu, beli lagi, buat lagi, beli kain, buat lagi. Nah itu ternyata menimbulkan, itu baru kamu. Satu kelas ini ada 10 orang, maka dalam 1 bulan ada 10 orang membuat baju baru, limbahnya berapa? Belum di kelas yang lain. Kalau satu sekolah ini ada 17 kali 10, 170 orang. Limbah apa tidak? Jadi masalah tidak? Nah itu, maka di sini mengurangi reduce atau sustainable. Sustainable itu kita bisa memanfaatkan busana yang ada dengan cara merombak, ya. Kaos kaki yang sudah kedodoran jangan dibuang. Ini mah sudah belel. Kita taruh tanah, kita tanam jadi. Kita masukkan dakron, kasih mata jadi boneka. Dihias, dikasih mata, gantungan kunci, jual aja 2.000-an laku. Jadi uang apa tidak? Jadi manfaatkan. Itu namanya termasuk prinsip dalam reduce. Mengurangi membeli barang yang tidak perlu. Iya kan tidak perlu kan? Contohnya, kamu itu tidak perlu membeli aqua. Di rumah ada air tidak? Bawa air minum. Tempatnya ada tidak?
Ada. Kalau kamu sudah seperti itu, kamu reduce tidak? Iya. Coba kalau nggak usah ribet, yang penting bawa uang, beli aja di koperasi banyak. Apa yang terjadi jika seperti itu? Menimbulkan apa? Menimbulkan menumpuknya sampah. Sampah apa? Sampah plastik. Menggunakan kembali ya. Nah ini. Tuh, kemudian mendaur ulang. Ini reduce, mendaur ulang. Nah, tuh. Ini kira-kira dari apa sih? Baju-baju ini? Coba ini dilihat. Ini kira-kira bajunya dari apa ini? Coba. Nah ini baju ini. Ini terbuat dari apa itu? Dari apa ini? Baju terbuat dari nih. Dari kresek ya enggak? Tas kresek. Ternyata bisa itu. Apa kita gunakan sehari-hari? Ya tidak dong, masa kita pakai baju seperti itu. Hanya dari sampah ini ternyata bisa didaur ulang, bisa dibuat bunga, ya apa tidak? Ini bisa juga nih. Kalau biar bisa digunakan yang bermanfaat dari limbah-limbah plastik ini, maka kita bisa gunakan apa ini? Payung, bisa untuk buat payung ya. Nih, tuh lihat, tuh. Ininya juga dari limbah ini. Ini dari limbah, ini dari limbah juga. Ini bisa dari kain tuh, ya kan? Kardus dari kain. Ternyata cantik juga, bagus juga ya kan? Nah, ini. Ini adalah pemanfaatan limbah juga ya. Berikutnya. Nah, ini mendaur ulang. Tadi kamu kebanyakan beli air. Nah, ini botolnya nih. Gunakan buat tanam sayuran. Ada manfaatnya tidak? Nah, iya kan? Ini. Nah, manfaat limbah fashion. Jadi, limbah fashion itu ada dua, yaitu ada limbah cair dan ada limbah padat. Nah, limbah cair itu yang sulit untuk bisa digunakan kembali dan diolah. Maka ketika ada pabrik yang menghasilkan banyak limbah cair, maka itu harus diolah, tidak boleh langsung dibuang ke dalam selokan atau saluran air. Tapi pada kenyataannya sekarang yang beredar berada di masyarakat, limbah yang ada di sekitarmu ada pabrik kan ya, dekat solokan, peternakan ayam contohnya, limbah airnya langsung ke sungai tidak? Apa akibatnya sungai di sekitarmu? Tercemar. Terus warnanya bagaimana? Keruh, kering. Zaman Bu Guru dulu kecil itu, sekitar sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan. Kita berenang, bermain di sungai itu nyaman, tidak ada rasa gatal dan lain sebagainya. Ikan masih banyak di sungai. Coba sekarang yang saluran airnya, ada ikan nggak di situ? Ada apa di situ? Ada sampah. Sampah, ya kan? Padahal di kampung yang harusnya airnya mengalir bersih ternyata juga sudah tercemar dengan lingkungan, dengan limbah. Sebelah sekolah kita saja lihat, coba ada saluran air kan? Nah, ada jembatan. Apa yang kamu lihat di situ? Sampah yang menggunung. Padahal dulu di situ banyak ikan dan airnya sangat jernih sekali. Jadi di saat musim kering bisa digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Tapi sekarang melihatnya pun jijik. Ya apa tidak? Karena apa? Banyak limbah cair yang langsung dibuang di situ. Nah, itu. Jadi apabila kita menghasilkan limbah cair itu ternyata banyak sekali yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak yang tidak bermanfaat. Kemudian limbah padat. Limbah padat itu contohnya tadi seperti perca kain, botol dan lain sebagainya. Nah, ini produknya. Produk kerajinan dari limbah fashion. Ya, produk kerajinan dari limbah fashion. Nah, ini contohnya. Nih, bagaimana limbah yang tadi menumpuk jika tidak digunakan akan menimbulkan apa sih? Limbah garment jika dibiarkan saja
apa yang akan timbul? Ada nggak permasalahannya timbulkan ketika limbah garmen atau konveksi? Tadi limbah garmen itu apa ya? Sisa kain, sisa atau perca atau benang, ya kan tadi kan? Kalau dibiarkan saja akan menimbulkan masalah tidak? Menimbulkan apa kira-kira masalahnya? Jika tidak diolah limbah busana itu. Dari limbah busana kan menghasilkan perca kain kan ya? Ya. Kalau tidak Kalau tidak diolah akan menimbulkan masalah tidak? Iya, menimbulkan masalah ya. Kira-kira masalah apa saja yang timbul akibat limbah yang menumpuk itu? Apa? Limbah apa? Jika tidak diolah, limbah tadi akan menimbulkan. Pernah lihat limbah enggak? Limbah. Kalau dibiarkan akan menimbulkan apa? Menimbulkan apa? Limbah di sekitarmu. Ada limbah kan? Dibiarkan saja. Menimbulkan apa? Pencemaran lingkungan. Begitu juga limbah busana. Mencemarkan tidak? Mencemarkan. Lah sekarang kalau satu perusahaan itu membuat limbah busana berapa kontainer, itu satu perusahaan. Kalau perusahaannya 50, kalau satu perusahaan menghasilkan 2 kontainer sampah, kan ada 100 ya kan, ada 10 kontainer ya kan. Itu kalau kita hitung sedikit itu 10 kontainer. Kalau kita buang semuanya di pojok tempat pembuangan sampah, penuh tidak? Padahal itu tidak bisa tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dengan tanah itu tidak bisa menyatu dengan tanah ya, tidak bisa lebur dengan tanah ya kan, karena dia itu memang tidak bisa dihancurkan. Nah, maka untuk mengatasinya itu bagaimana limbah itu dibuat menjadi produk kerajinan ya kan? Nah, kerajinannya seperti apa? Nah ini, nah itu seperti yang ini adalah hasil dari limbah busana itu. Nah, ini kan bisa dibuat menjadi bros yang cantik. Dijual 2000-an itu atau 1000 aja biar gampang, 1000. Nah, padahal apa? Coba aja kamu minta ke konveksi, Pak, ini nggak kepake, boleh saya minta? Boleh. Ya apa tidak? Dibuat seperti itu dijual. Kalau nggak terima pesanan, bros. Kalau misalnya ada orang nih kan, jadi uang itu. Nah ini apa kira-kira? Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar tas itu ya, tapi kurang jelas ya. Nah ini tas. Ini tas dari limbah juga ini. Bisa dipakai. Dari limbah tadi digabung-gabung. Nah ini juga limbah ini. Recycle. Dari limbah tadi yang mau dibuang berton-ton kontainer itu, berpuluh-puluh kontainer, nah ini dimanfaatkan. Dijual 1.000 5.000 cepat laku, ya tidak? Kalau dibiarkan ada manfaatnya tidak? Ada. Punya nilai jual tidak? Tidak. Nah ini punya nilai jual nggak? Punya. Nah ini limbah fashion reuse, digunakan ulang. Ini baju ya. Tadinya bajunya seperti ini, digunakan lagi. Nah, ini yang sudah diolah kembali. Ini masih bisa ganti model. Kamu yang tadinya bosen lengan panjang, potong aja di sininya. Jadi singlet. Kasih renda. Ah, jadi cantik kan? Nah, itu. Nah, kemudian tadi limbah, dari limbah itu ternyata bisa kita gunakan untuk membuat kreasi busana atau membuat patchwork. Tadi kamu sudah membaca tentang patchwork ya, tapi kamu masih bingung ya, ya apa tidak? Nah, jadi patchwork itu adalah potongan-potongan dari perca kain yang digunting-gunting. Kita nanti memadukan, menyamakan mana yang
mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak ya. Kemudian motif, ini motif yang digunakan untuk patchwork. Itu namanya motif diamond. Perhatikan ini, diamondnya di sini tuh. Ya, ini diamondnya di sini. Nah, ini diamond masih. Ini sudah aplikasinya. Motif persegi itu. Ini kan dari berbagai macam motif ya, dari berbagai macam limbah busana. Nah, ini yang bentuk kerangnya seperti ini. Nah, motif crazy patchwork. Ternyata yang crazy itu tidak hanya orang-orang di sekeliling kita, ya. Patchwork pun ternyata ada crazy-nya, ada gilanya itu. Crazy itu gila. Patchwork gila. Nah, kenapa dikatakan gila? Ini enggak beraturan tuh. Coba lihat. Nih, motifnya tidak beraturan tuh kan. Ukurannya tidak beraturan, tidak menggunakan ukuran yang sama. Tetapi jika disusun ternyata akan menimbulkan indah, walaupun gila tapi indah. Crazy patchwork. Alat yang digunakan, alat menjahitnya ya, alat menjahit, tahulah mesin jahit, jarum pentul dan lain sebagainya ya, tahu ya. Kemudian teknik jahit yang digunakan, itu ada menggunakan teknik jelujur, ada jelujur sum, ada teknik jahit lengkung, tergantung dari motifnya. Nah, demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Baiklah, kita kembali ke materi ya. Jadi setelah Ibu menjelaskan materi tadi, kemudian silahkan nanti kalian buka itu di Google Classroom. Di Google Classroom itu kita akan mendiskusikan materinya, sudah di-share di Google Classroom. Udah dibuka ya? Linknya kemarin kan udah dibagikan. Nah, kemudian sekarang ternyata dari Google Classroom itu kita akan berdiskusi. Silahkan nanti Ibu beri waktu diskusi dengan kelompokmu ya. 10 menit ya. 10 menit untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusinya silahkan maju untuk dipresentasikan. Oke. Ya, sudah selesai waktunya 10 menit. Silahkan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, silakan satu kelompok maju. Ya, satu kelompok udah 3-3 saja nggak apa-apa. Bacakan hasilnya, hasil diskusi dari kelompok 1 saja. Menurut kelompok kami, dengan adanya industri garment ataupun konversi yang semakin berkembang, maka akan banyak pula sampah yang dihasilkan. Agar tidak menimbulkan sampah yang merusak lingkungan, maka limbah tersebut diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Misalnya membuat bunga dari kain perca, membuat tas, membuat sadar rumah, dan membuat kerajinan yang dapat digunakan sebagai fungsi benda pakai. Contohnya membuat spray dari perca kain dengan menggunakan teknik patchwork. Oke. Itu hasil diskusi kelompokmu ya. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang dari kelompok 2 silakan diskusikan, bacakan hasil diskusinya. Yuk, kelompok 2 maju. Menurut kelompok kami, bahwa limbah busana atau fashion dapat diolah kembali agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan tidak mencemari lingkungan. Pengolahan limbah tersebut dapat dilakukan dengan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce dalam pemanfaatan limbah adalah dengan cara mengurangi pembelian baju. Maka ketika membeli baju dilihat kualitas bahan dan jahitan agar tidak cepat rusak. Pengolahan limbah secara reuse adalah mendaur ulang baju yang sudah tidak dipakai. Misalnya mendesain baju tersebut recycle, mengolah limbah busana misalnya perca kain menjadi berbagai macam kerajinan, misalnya tas, bos, ataupun bantalan kursi dengan teknik patchwork.
Sudah ini dari kelompok 2? Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Nah, itu jadi tadi kalian sudah berdiskusi ya, sudah mendiskusikan tentang manfaat dari limbah busana. Jadi, manfaat dari limbah busana tersebut adalah bahwa dari limbah busana ketika diolah ternyata akan menghasilkan benda kerajinan yang mempunyai nilai jual. Jadi ya, kita tidak akan mencemari lingkungan. Terus dari sini sampai sini ada yang bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan tidak dari masalah yang tadi disampaikan? Silakan, siapa yang bertanya? Ya, silakan. Pemanfaatan limbah busana akan menjadi barang dengan nilai jual tinggi jika dapat mengolah dengan tepat, misalnya dengan kerajinan ataupun dibuat patchwork. Ya, ya, oke. Jadi terus berikutnya. Nah, tadi hasil diskusi yang sudah disampaikan tadi, silahkan kalian catat di buku masing-masing. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan LKPD, kalian akan dapat mengerjakan dengan benar. Karena nanti LKPD-nya itu dikerjakan secara online. Ya, nanti linknya Ibu bagi itu sudah ada di WA group kan? Oke, nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan kembali. Nah, itu nanti dikerjakan sampai jam 10 malam. Jadi batas jam 10 malam harus sudah terkirim. Waktunya masih panjang, kalian masih bisa mencari referensi lagi. Cari di Google bisa, cari di YouTube bisa ya. Nah, itu nanti dikerjakan. Nah, oke. Nah, jadi kira-kira motif apa saja? Motif apa saja dari patchwork itu? Motifnya apa saja? Kira-kira motifnya? Tadi yang di itu, kira-kira motifnya apa saja ya? Motif apa saja? Ya, apalagi? Bentuk kerang, apalagi? 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 Diamond, ya. Itu adalah motif yang terdapat dalam patchwork. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan secara online. Baiklah. Baiklah. Mungkin sampai sini kalian sudah paham ya? Oke. Jadi pelajaran pada hari ini kita apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini itu tentang apa? Pemanfaatan limbah busana. Baik. Apakah kalian merasa kesulitan? Apa kesulitan pada materi ini? Oh iya, mencari cara membuat patchwork ya. Oke, jadi untuk membuat patchwork itu intinya kita harus menggunakan kain katun. Nanti bisa kalian cari lagi literasinya di YouTube ataupun di Google. Paham ya? Oke, jadi Ibu juga akan membagikan link untuk evaluasi. Di situ ada link evaluasi, silakan kalian kerjakan sama. Jadi nanti jam 10 malam kalian mengerjakan LKPD dengan evaluasi sama. Jamnya jam 10 malam. Jam 10 malam harus sudah dikumpulkan. Kemudian untuk pelajaran materi besok kita akan membuat patchwork. Minggu depan kita akan membuat patchwork. Nah, sekarang teorinya, besok kita praktek ya. Bagaimana patchwork diamond, kita akan membuat desainnya ya. Jadi tadi kan kamu sudah membuat desainnya ya. Kamu tadi sudah membuat desainnya, desain dari patchworknya. Kemudian desain dari
pemanfaatan limbah busana. Nah, minggu depan kalian bawa perca kain yang akan kalian buat, kemudian dengan polanya, ya, pola patchwork besok kalian bawa, ya, paham ya? Paham, oke. Jadi jangan lupa evaluasinya itu dikerjakan, itu pakai Google Form, linknya sudah dibagikan di WA Group. Nanti kalian klik, kalian kerjakan jam 10 malam harus sudah selesai. Paham? Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan terima kasih. Ternyata tadi ada 2 kelompok, kalian semuanya bagus-bagus hadiah, ya. Itu yang aktif, yang tidak tidur saja di kelas, ya. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari Ibu untuk pelajaran hari ini, ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, selesai. Silakan itu dihabiskan, dimatikan sudah. Yang terakhir kan simpan benar penuh. Penuh ya? Iya. Berapa menit itu? Ya, itu tadi Sampai yang selesai. Ada yang selesai. Oh iya kan. Ini baru 10 Tadi mulai setengah 10. Tadi mulai ini jam berapa? Setengah 10 ya? Oh tadi udah masuk. Begitu makanya akhiri dicepetin sama Mas. Tujuan ya, setengah 10 jam, berarti berapa itu? Kurangnya 20 menit ya. Silakan dibagikan aja, itu yang tadi masih ada kan? Bagikan semuanya aja, bisa kalian bawa pulang. Nanti ini stop record. Bu Guru juga sekolah sama kayak kamu. Kalau kamu sebentar, Bu Guru sampai jam 11 malam. Kadang jam 1 belum selesai. Jam 1 malam belum selesai. Nah, ini dari hasil kamu itu nanti di ini apa? Diedit video, masuk ke YouTube ini, masuk ke YouTube sebenarnya diuploadkan ke YouTube.